Nah, dari dua materi yang sudah disiapkan di sini, saya mau langsung fokus di materi etika mawon di Bapak Ibu. Untuk etika ini karena ada panduannya yang coba saya terangkan di materi ini. Materi ini dari materi yang saya ambil tanpa ada perubahan sama sekali dari hasil proses pelatihan yang kemarin, agar nanti bisa sama-sama sharing. Bapak Ibu juga menggunakan materi asli ini, dan ini memang boleh digunakan untuk di-share ke kami. Sebelum masuk ke materi, saya ingin Bapak Ibu juga bisa berbagi pengalaman terlebih dahulu terkait dengan pembelajaran yang selama ini Bapak Ibu laksanakan di kelas, yang mungkin kaitannya dengan siswa itu bisa menggunakan AI, atau mungkin Bapak Ibu sudah menggunakan AI. Terus barangkali ada pengalaman-pengalaman menarik dari Bapak Ibu terkait dengan proses pembelajaran tersebut, mau yang bagus mau yang tidak bagus, terima kasih. Saya mau minta saudara gimana untuk bisa berbagi ceritanya terlebih dahulu untuk pengalamannya. Mulai dari saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berbagi pengalaman dengan AI, itu satu, saya pemanfaatan ChatGPT dan beberapa AI yang lainnya. Yang pertama, dari AI untuk ChatGPT saya gunakan untuk membuat lagu, dan sebetulnya ada promnya, ada sebagainya, alhamdulillah ada semuanya. Nah, dari ChatGPT ini, karena sesuai dengan yang kami lakukan di misi sekolah, kami mencoba untuk membuatkan lagu dengan itu. Jadi kita yang tidak yang kita edit dulu sedikit, akhirnya kita masukkan ke AI yang lain. Alhamdulillah kita bisa membuat beberapa lagu dan banyak respon yang positif untuk sekolah. Yang kedua, untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran kita selalu membuat AI itu untuk RPP. Yang penting promnya itu kita tahu. Ya, promnya itu tahu. Jawabannya juga tolong jawabannya digunakan dalam bentuk kolom. Nanti jawabannya dalam bentuk kolom. Alokasi waktunya berapa menit, juga dialokasi waktunya berapa menit. Itu yang kami gunakan. Terus untuk yang lain juga untuk program-program pengembangan sekolah. Pengembangan sekolah juga kita tidak lepas dari AI yang ini. Yang saat ini kami pakai memang tadi untuk yang presentasi. Dulu waktu saya menjadi guru, saya menggunakan sama aplikasi untuk presentasi. Materi saya tentang momentum. Nah, momentum di sini kita berikan materinya, tolong berikan waktu dalam jangka presentasi untuk 1 jam, 45 menit kita berikan di situ. Alhamdulillah presentasinya muncul semuanya. Kita berikan gambar yang terbaik. Jadi yang kedua, kita juga pembuatan untuk yang kabut yang kabut itu kan untuk yang kuis untuk anak-anak. Ternyata terakhir kita berikan kabut kepada anak-anak, ternyata anak-anak itu antusias. Hari ini ada materi tentang ini diberikan dulu. Nanti ada kuis yang kita buat dengan kabut menggunakan aplikasi. Silakan kalian masukkan aplikasinya. Ternyata anak-anak itu dari awal sampai akhir itu mendengarkan materi. Nah, pada saat
pemberian kartu itu mereka silakan jawab satu pertanyaan, sudah kita siapkan dulu. Ada anak yang juara, ternyata dia juga antusias. Oh, ini untuk menarik anak penggunaan di dalam pembelajaran itu. Dan itu luar biasa. Dan mohon nanti dari Bapak Fauzan yang selaku narasumber, tolong kami nanti anak-anak itu videonya juga, gimana cara pembuatan videonya dengan baik itu membantu. Terima kasih. Itu pengalaman kami untuk menggunakan untuk AI, dan memang saat ini saya masih menggunakan ChatGPT. Itu teman saya untuk berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalimat terakhir kalau seorang berbicara itu biasanya kalimat yang menjadi ini ya, kalimat yang dicetak baru itu jadi sebagai teman. Jadi saya ingat sekilas ingat pernah lihat ini pemberitaan bahwa bahkan ya di luar negeri itu sampai ada orang yang memang entah karena dia kesenian, akhirnya dia itu menjadikan AI sebagai pasangan dunia seperti itu. Dan itu benar kita kalau nggak salah di Korea atau di China gitu, sampai ada yang seperti menganggap saking realistisnya ya AI, bagaimana dia memberikan feedback sampai dengan orang itu merasa nyaman. Kalau kita sudah nyaman, jadi kalau hati kita sudah menggunakan itu sampai sih gitu sebenarnya. Monggo Bapak Ibu satu lagi mungkin ya pengalaman dari Bapak Ibu. Monggo dari perwakilan SMP mungkin bisa membagikan. Assalamualaikum. Iya, ataupun benar tadi ya jadi ada banyak alternatif. Jadi yang disampaikan kita bisa kadang-kadang kalau lagi tren apa kemudian ganti apa seperti itu. Terus tadi saya mau ngomong apa? Jadi yang tadi sudah disampaikan itu pengalaman menarik. Saya juga ada sedikit ceritanya, sedikit cerita. Karena mungkin ini bagian dari kategori liburan saya ya, karena sebegitu percayanya sama AI. Tapi ternyata tidak selamanya. Bisa sampai pernah mencoba pertama simulasi ya, membuat soal assessment untuk mahasiswa menggunakan AI soal dan untuk jawab. Tapi ya itu memang nanti kita ya dalam etika, jadi itu ada bagian materi. Jadi saya membuat bahkan assessment untuk penilaian akhir mahasiswa. Bentuknya sederhana, lihat ganda, kemudian ketika itu materinya adalah praktek pemrograman gitu. Kemudian salah satu beberapa soal itu memang menyuruh mahasiswa untuk praktek gitu. Nah, mungkin karena memang saya tertidur dan ketika disimulasi baik-baik saja, tidak ada masalah. Ketika saya
coba generate soalnya banyak, ada sampai 50. Terus saya sudah mahasiswa sudah menjawab, mengisi, sudah keluar langsung nilainya. Nah, ternyata saya tiba-tiba ketika diskusi kembali ya dengan mahasiswa di lain kesempatan, ya ternyata ada yang bisa menyebutkan, Pak, nomor sekian dan nomor sekian itu harusnya yang saya jawab benar, kenapa kok di hasil akhir saya salah gitu. Terus masih coba saya cek, ternyata betul ya Bapak Ibu. Jadi ketika saya simulasi di awal mungkin beberapa soal itu konten dan isinya tulis jawaban itu baik-baik saja, tapi ketika saya coba generate lebih banyak jumlah data yang saya minta, kemudian sudah di-generate sama AI, ternyata dari 50 itu ada 2 atau 3 soal yang jawabannya itu keliru. Pilihan jawabannya oke, kontennya ya, tetapi kenapa kok kunci jawabannya salah? Dan itu betul-betul saya proses, ya kok bisa. Sebetulnya bukan karena soalnya sulit, bukan karena ya jawaban nggak nyambung atau bagaimana, semuanya oke. Tapi kalau dibandingkan dengan soal yang lain juga relatif tingkat kesulitannya sama ya, formnya sama. Tapi kenapa bisa salah gitu? Kenapa kok bisa ada soal yang AI memberikan kunci jawabannya salah? Itu nanti akan ada bagian materi kita yang mana kita sebagai real human yang manusia beneran, tugas kita adalah salah satunya adalah ya kita tidak terlalu percaya 100%, kita harus tetap melakukan yang namanya validasi. Jadi apapun informasi yang disebutkan itu percayalah, itu tuh mesin itu ya, jangankan mesin ya, kita ngobrol sama orang aja coklat nyambung di validasi kalau informasi dan terus sama orang aja bisa kita ya dibohong di validasi itu nggak punya perasaan, jadi jangan baper. Oke, Bapak Ibu, ini akan saya tayangkan biar lebih besar. Mudah-mudahan terlihat. Nah. Ada etika di dalam penggunaan AI yang walaupun di sini judulnya bervariasi, tapi saya rasa ini sifatnya umum nih. Bisa kita gunakan di berbagai jenjang pendidikan karena memang sifatnya umum. Kenapa harus ada etika? Sebetulnya ini sama saja seperti kita ngobrol saja, seperti kita berinteraksi, berkomunikasi dengan teman, dengan rekan, dengan orang. Jadi semuanya itu ada etikanya ya. Karena memang AI ini kan kita gunakan untuk sosial, untuk pribadi, untuk kebutuhan gitu. Jadi memang ada etika-etika yang itu bagian dari sifat kita sebagai manusia, akhlak gitu. Itu terus yang bakal ini aja sih Pak. Tapi tanya Pak Arianto ya bisa kalian terus bagian dari akhlak kita. Nah, kuncinya di sini Bapak Ibu, kenapa AI itu kemudian bisa menghasilkan keluaran ataupun konten yang itu tuh seperti halnya beneran dihasilkan oleh ahli ya. Nah, perbedaan AI dengan generatif AI, kalau di generatif AI ini memang kontennya di sini adalah AI kecerdasan buatan mesin. Konten yang dihasilkan itu sifatnya orisinal. Jadi memang ada tekniknya memang di itu ada teknik di dalam kecerdasan buatan
bagaimana cara memproses ya, input menjadi output jadi dalam AI, di dalam kecerdasan buatan, sehingga hasilnya itu dari sisi tadi ya kebenarannya benar, kualitasnya sudah valid, tapi walaupun perlu divalidasi lagi gitu, nggak bisa dipercaya 100%. Tapi ini kontennya memang karena kecanggihannya sudah nanti AI ini kontennya itu original, benar asli, seperti halnya dia itu adalah orang yang sangat kreatif seperti itu. Nah, di sini memang ada batasan-batasan ya Bapak Ibu. Batasan misalkan kalau kita membuat lagu ya seperti itu sebetulnya bagaimana sih AI itu bisa menghasilkan lagu, mencipta lagu itu karena memang dia punya database yang sangat besar, punya banyak sekali bentuk lagu dengan segala genre, dengan segala maksudnya ekspresinya lagu itu apa, ekspresi sedih, bahagia, senang, semangat gitu. Itu ada semua, dari mulai liriknya, dari mulai nada, ketukan, segala macam, tempo, itu semuanya mereka punya, mesin AI-nya itu punya. Terus dari situ kemudian mesin dengan segala bentuk algoritma kecerdasan yang ditanamkan oleh manusia itu akan memproses pembelajaran, training itu berarti semua data yang jumlahnya bisa ratusan ribu bahkan mungkin sampai jutaan di dalam komputer super komputer itu akan diproses di training. Jadi si AI mesin ini di training sampai dengan sekian ratus ribu, sekian juta data. Nah, setelah di training terus setelah selesai, maka setelah selesai saat itu juga mesin tersebut itu sudah memiliki tingkat kecerdasan ya, dengan level tertentu. Sudah ada data training, sudah diproses pembelajarannya, sudah sekarang si mesin itu tinggal bekerja saja. Ibaratnya manusia, training itu adalah manusia itu dibina sekolah dengan mempelajari sekian juta buku misalnya. Terus kalau sudah membaca semua, sudah mempelajari, sudah selesai, nanti tinggal orang itu ditanya apa bisa jawab. Gambarnya itu. Karena itu mesin, maka tidak terbatas ya kemampuannya dalam arti selama memorinya, selama harddisknya itu masih bisa menampung, maka dia akan selalu bisa mempelajari hal yang baru seperti itu. Jadi itu mesin. Kelemahannya mesin kalau yang seperti itu, maka ini ketika tidak ada input yang kategori atau jenisnya sama dengan yang dia pelajari sebelumnya, maka itu akan terjadi kesalahan. Berbeda dengan manusia itu ada istilah belajar sepanjang hayat ya, seperti itu. Jadi seumur hidup kita akan selalu belajar. Apa yang kita lakukan sekarang itu akan menjadi pembelajaran kita di masa depan seperti itu. Dan itu tuh ketika ada sesuatu hal yang berkaitan dengan kejadian saat ini, kita bisa serta-merta memorinya itu mengembalikan, mengingat dulu seperti ini secara spontan seperti itu. Beda dengan mesin ketika sudah dikasih pembelajaran selesai ya sudah, nanti ketika ada pengalaman baru dia terbatas pada kemampuan pembelajaran yang pernah dipelajari. Walaupun untuk saat ini di generatif AI itu juga bisa dia diminta untuk ketika ada sesuatu hal yang baru dan di database belum ada, dia akan mengambil sebagai pembelajaran yang baru. Tapi itu sudah level yang lebih tinggi lagi dan sudah memerlukan sumber daya mesin itu yang lebih ekspor lagi. Itu mungkin akan Bapak Ibu bisa saksikan di film apa ya judulnya, yaitu tuh bentuknya kayak bulat gede ininya, mesinnya gitu, siapa tahu.
Saya juga lupa. Tapi ada. Dan itu bahkan sampai menyimpulkan bahwa teori ini semua manusia itu adalah rusak dan semua manusia itu harus dihabisin. Jadinya semuanya itu harus mesin yang ada di dunia. Itu sampai sebenarnya gambaran dari film. Nah, oke Bu, balik ke materi yang di sini. Ini mungkin nanti kita sampai dengan jam berapa nih? Jam 10.20. 11.20. 11.20 ada. Apalagi kan nanti sudah isi ini cara topik. Oke, karena ini materinya teori, nanti kita akan sampaikan ringkas mungkin ya Bapak Ibu. Karena saya yakin juga Bapak Ibu sebagian besar secara tidak langsung itu sebetulnya sudah yang memahami ataupun juga mengerti, karena memang ini sifatnya seperti halnya etika pada umumnya. Di dalam AI, jadi kita sebagai pembelajar nantinya diharapkan ya ini bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang inovatif dan efektif. Terutama kita bisa memanfaatkan AI untuk memperkaya pengalaman pendidikan ya bagi kita sendiri maupun bagi siswa. Nah, terus di sini kita bisa mengoptimalkan proses serta hasil belajar dari siswa kita. Jadi ya ini peluang-peluang yang bisa kita dapatkan. Ini ada gambar seperti ini. Ini gambar ini juga sama kreatornya. Ini dibuat menggunakan Copilot. Nah, jadi gambar ini gambar bukan animasi. Kalau zaman dulu ini gambar harus direkayasa manual, bisa menggunakan Photoshop, bisa menggunakan 3D Max ya. Terus seilmu mungkin untuk dipakai berbagai keperluan cara dari unsur ini di screenshot ya. Tapi kalau dengan AI ini dalam hitungan detik ya, gambar model seperti ini tinggal kita masukkan promptnya, terus jadi hasilnya. Nah, seperti hal yang tadi disampaikan, kita bisa ada mendapatkan berapa peluang-peluang di mana kita sebagai pembelajar itu bisa memanfaatkan AI ya Bapak Ibu. Nah, di sini misalnya apa saja. Nah, ini terkait dengan kebutuhan ya di pembelajaran yang setiap kali ya kita mau laksanakan ya tinggal disesuaikan saja ya kebutuhannya apa, terus kemampuannya kecepatan belajar dari siswa itu bagaimana, itu bisa sama sekali kita lakukan. Istilahnya personalisasi ya, personalisasi ke siapa, ke siswa kita. Kemudian di sini juga kita bisa menggunakan AI untuk pengembangan materi pembelajaran. Kayak tadi Pak Bayu bikin PowerPoint pakai Canva gitu ya. Itu untuk media atau materi pembelajaran. Bahkan Bapak Ibu tadi menggunakan AI Exploria, di situ akan menunjukkan ya banyak tool. Kemudian di situ untuk menghasilkan misalkan salah satunya adalah tadi ya konten materi LPS, segala macam ya. Di dalam kebutuhan kita untuk menyiapkan pembelajaran. Kemudian kita bisa memanfaatkan ya untuk menimba ilmu juga dari disiplin ilmu yang berbeda ya. Jadi nanti perspektifnya lebih luas lagi. Nah, ini hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu, ini nggak bisa kita hindari, karena memang ini ada di dunia kita. Jadi kita nggak hidup di dunia yang kita inginkan seperti apa, enggak. Tapi ya kita harus adaptasi dengan dimana kita berada di Bapak. Sama halnya seperti dengan internet, kalau yang masih berbeda nggak masalah.
Tapi kalau yang mungkin generasi baby boomer ada yang baby boomer kayaknya ada yang usia mungkin 50-an tahun yang ke atas saat ini itu ketika ada hal yang baru apapun termasuk laptop itu hal yang baru itu adaptasinya sangat susah adaptasinya sangat susah untuk baby boomer sih karena memang mindset dari ketika pembelajaran awal sampai dengan sekarang ketika era teknologi digital itu jauh sekali berbeda dengan teknologi digital sampai saat ini itu berkembangnya cepat. Jadi untuk usia-usia yang sudah mulai memasuki kepala 5 itu memang untuk bisa mengikuti perkembangan kemajuan teknologi ini saya tapi ini memang beneran seperti bapak saya juga sama untuk menggunakan HP pun beneran harus saya latih cara mencet tombolnya, cara menggunakan menu bahkan untuk sama-sama aplikasi ya tapi ketika ada update jadi berbeda tampilannya itu pun harus diajarin beda dengan generasi milenial kita ya atau mungkin gadget ya dari putra putri bapak ibu ini itu nggak perlu kita ajarin untuk mereka ditunjukkan itu belum ini loh itu sudah tahu mereka sudah langsung pakai sudah adaptif mengambil jadi itu memang bedanya nah dan itu nggak bisa kita tolak karena itu memang kehidupan dunia saat ini itu nggak bisa kita pungkiri jadi mau ya harus kita terima itu cuma bagaimana caranya ketika kita sudah belajar sebagai pengajar ya ketika kita menghadapi kita situasi yang seperti itu terkait dengan penggunaan teknologi yang mau nggak mau kita harus belajar seperti itu mau nggak mau ibaratnya gini kalau kita bermain sama anak kalau bapak ibu punya balita atau anak kecil terus kita ngobrol dengan mereka apakah bapak ibu sama dengan ketika ngobrol dengan teman bapak ibu seusia kan enggak beda oleh makan itu nanti udah makan